Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan. Kita sehat, kita kuat. Haleluya. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Saudara percaya ketika saudara menghadapi masalah persoalan, di balik masalah persoalan itu ada berkat yang luar biasa sedang menantimu. Masa Bu? Percayalah. Haleluya. Mari kita pujikan. Bila sesuatu itu Kau izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kami Bapa, kami percaya berkat-Mu kami nantikan dan berkat itu akan datang kepadaku. Sesuatu terjadi. Jadi kalau ada masalah jangan cuma mengeluh, tetapi mengucap syukur. Bapa terima kasih. Engkau punya maksud, Engkau punya tujuan. Amin. Ya Bapa, ku percaya kuasa-Mu. Amin. Ada amin. Percaya Tuhan sanggup untuk memulihkan hidupmu. Kita sedang menghadapi masalah yang kau tidak sanggup, kau tidak mampu. Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang besar, berkat-berkat yang besar dalam kehidupanmu. Kebaikan-Mu. Amin. 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 Telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu, amin, memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, pasti yang terbaik. Percayalah saudara, waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Mudah dimengerti, amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan, amin, pasti yang terbaik. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Amin. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kita semuanya. Walau kadang itu kita tidak pernah bisa mengerti apa sih Tuhan mau membuat aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Tetapi biarlah pujian ini menjadi iman yang meneguhkan saudara dan kita semuanya. Amin. Pasti yang terbaik, sungguh waktu Tuhan itu yang terbaik. Pasti yang terbaik. Katakan dengan iman, percayamu dengan sungguh-sungguh. Pujian ini bukan sekedar pujian, tetapi ini yang Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya, kepada kita semuanya. Amin. Ku tetap percaya waktu Tuhan, haleluya, pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti,
Mari kita sembah Dia. Oh terima kasih, kami percaya Bapa, waktu yang Kau berikan bagi kami adalah yang terbaik. Kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami selalu menantikan waktu-Mu yang terbaik bagiku. Kami percaya, kami percaya, sungguh kami percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami percaya Bapa, waktu yang Kau berikan adalah waktu yang terbaik buat kami. Kami akan terus menantikannya Bapa, karena Engkau selalu memberikan yang terbaik buat kami. Waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kami, karena Engkau memberikan yang terkhusus buat kami Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, berikanlah pengertian-Mu buat kami melalui kebenaran firman-Mu. Hikmat marifat-Mu yang daripada-Mu tidak pernah beranjak dari kehidupan dan pemikiran kami. Sehingga setiap firman yang Kau berikan bagi kami Bapa akan bertumbuh, bertunas dan berbuah dengan lebat. Sehingga buahnya bukan buah yang asam dan pahit, tetapi buah yang manis. Dari buah yang manis ini Bapa dapat kami bagikan dan menjadi berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita masuk di dalam Yehezkiel. Nah, saya mengambil dari Yehezkiel 34, satu ayat saja, tidak panjang hari ini yang kita baca. Di dalam Yehezkiel dan di dalam Yeremia ya, tapi saya sebelumnya saya akan memberitahu, saya mempunyai satu cerita yang luar biasa. Dan judul renungan hari ini, di balik badai ada berkat Tuhan. Masa Bu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yangkung, yang Uti dimanapun engkau berada, halo semuanya, shalom ya, yang diajak oleh cucunya melihat renungan harian saya dari online ini. Kita sehat, kita kuat, mari kita nikmati bersama-sama. Yang kangen-kangen sama saya bisa melihat dari YouTube ini ya. Saya mau bercerita tentang badai. Saudara, Bapak Ibu lagi punya masalah, punya badai, jangan khawatir. Di balik badai ada berkat Tuhan. Bu, masa Bu di balik badai ada berkat? Ya, saya katakan di balik badai ada berkat. Sesuatu yang luar biasa. Tuhan sanggup untuk mengerjakannya. Saya ajak membaca dulu ya, di dalam Yehezkiel 34 ayat 26. Di situ dikatakan, Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itu adalah hujan yang membawa berkat. Nah, semua berbicara tentang berkat. Satu ayat ini saja. Hari ini saya ajak satu ayat saja ya. Di dalam Yehezkiel 34 ayat yang ke-26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Saudara akan dijadikan berkat. Dan gunung-gunung persoalan saudara akan menjadi berkat. Satu contoh. Saudara masih ingat Gunung Kelut? Gunung Kelut ya itu ya. Ketika Gunung Kelut itu meletus membawa badai yang luar biasa di daerah, kebetulan anak saya itu ada di kota Pari Kediri, dan beliau itu mengalami sesuatu yang luar biasa. Mereka sudah merasakan badai dari gunung itu. Ketika gunung itu meletus, apa yang terjadi?
gempa yang sangat amat sangat. Rumahnya itu sampai kejatuhan batu-batu. Mereka bercerita orang tua mereka, mertua anak saya sampai di dalam rumah itu pakai helm. Semua dipakein helm karena takut kejatuhan batu yang besar itu. Lari ke sana ke sini, anaknya berteriak, pelukan. Mereka sekeluarga ini ngumpul, mereka berpelukan bersama. Itu di keluarga besan saya. Tetapi terus kita nggak bisa berkomunikasi, hubungan HP terputus semuanya, jadi nggak ada jalan. Untuk mereka mau pengungsian ke Malang juga sudah tidak bisa karena sangat mendadak di malam hari terjadinya itu. Saya cuma bisa berdoa karena melihat berita di televisi. Saya cuma berdoa, saya percaya Tuhan punya maksud. Dengan berjalannya waktu dan selesainya badai itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya pergi ke rumahnya dan saya ada di sana, ternyata pasir itu luar biasa meludaknya, banyak sekali. Dan pasirnya itu pasir putih yang bagus. Badai mendatangkan berkat. Akhirnya apa? Orang-orang di daerah sana, orang-orang di desa sana yang membangun rumah tidak punya pasir. Akhirnya mereka bisa membangun rumah. Di balik badai ada berkat. Amin. Ketakutan ada, tetapi kuasa doa sanggup membebaskan. Kuasa doa ada perlindungan. Waktu saya ke sana rumahnya itu sudah ini banyak yang hancur gitu ya. Dan mereka bebenah untuk mendandani. Pasir itu bukan hitungan 1-2 truk, ratusan truk Bapak Ibu. Bayangkan. Sesuatu yang luar biasa. Apakah orang-orang yang kaya ini juga tidak kebingungan yang memiliki tempat jemur jagung, jemur beras ya. Kebetulan di tempat besan saya itu ini jemuran jagung jadi besar gitu ya. Tempatnya itu penuh dengan pasir. Terus sekarang orang-orang mikir, orang-orang yang berduit ini mikir berapa duit yang harus mengangkut untuk ongkos. Jadi bukan kita, bukan orang-orang ini yang beli, tetapi bagaimana cara membuangnya. Karena terlalu banyak pasir yang ada. Tuhan juga memberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan juga memberkati orang yang kaya dan orang yang miskin dengan caranya. Orang-orang yang tidak mampu diberkati dengan pasir. Orang-orang yang berduit diberkati dengan orang-orang yang membutuhkan pasir. Akhirnya mereka orang-orang yang membutuhkan pasir ini bekerja sama mengambil itu dengan truk mereka. Jadi tidak membuang ongkos untuk pembuangan itu karena mereka datang untuk meminta pasirnya. Boleh nggak bos? Pasirnya ini kami minta. Ya boleh. Jadi seperti itu. Ada berkat. Firman Tuhan katakan, aku memberkati orang kaya dan miskin. Itu benar. Aku memberkati orang yang jahat dan yang baik. Itu benar. Tuhan punya banyak cara. Itu di Indonesia. Pada tahun 1970-an gitu ya. Saya pernah membaca buku ini. Di Australia pun juga pernah hujan ikan. Mungkin Bapak Ibu yang pernah membaca tahu. Tahun 70 lebih gitu ya. Sampai tahun 2004 pernah terjadi, tahun 2010 juga pernah terjadi akan hal ini. Itu apa yang terjadi? Hujan berkat ikan. Dari mana datangnya? Dari badai yang ada di laut. Ada satu kota di Australia itu apa gitu ya namanya, di Australia itu ada satu kota kecil. Kota itu cuman jumlah manusianya nggak sampai ribuan, ratusan ya. Dan badai di laut itu ada badai yang begitu luar biasa. Akhirnya ikan-ikan ini terangkat semua sampai ketinggian ya kurang lebih 40 sampai 50 kaki gitu ya dari bawah, dari bumi ini naik, dari laut itu naik ke atas.
Dan pada suatu ketika badai itu sudah selesai, badai itu sudah mereda, ikan itu jatuh di salah satu kota, di mana di kota itu yang tidak kaya karena penduduknya sangat sedikit. Hujan ikan di sana begitu luar biasa. Itulah cara kerja Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walaupun kadang kita tidak bisa untuk mengertinya. Untuk melewati cobaan ini, Tuhan minta saudara harus tetap percaya. Karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Apapun yang menjadi masalah saudara, dengan cerita kedua hal yang saya ceritakan sebagai kesaksian yang sangat nyata ini, itu boleh memberikan teladan, memberikan contoh, memberikan semangat kepada kita, kepada saudara dan kita semuanya yang saat-saat ini sedang dalam masalah persoalan yang sepertinya tidak ada jalan keluar, yang sepertinya semuanya sudah buntu. Tapi percayalah, badai boleh datang, tetapi berkat pun juga Tuhan kirim buat saudara. Amin. Jangan takut, jangan gelisah hatimu, tetap tenang. Andalkan Tuhan, kuasa dan mujizatnya akan datang kepada saudara. Masalah saudara pasti selesai. Amin. Hai anak-anak muda, ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, jangan putus asa. Saat-saat seperti ini kau menghadapi banyak hal, tetapi percayalah, badai persoalan boleh datang kepada kalian, tetapi berkat Tuhan juga sebentar akan datang kepada kalian. Kalian akan mengalami sesuatu hal yang besar sekali. Dan kau dapat menikmati ketika engkau telah mempersiapkan dirimu di dalam badai kehidupan yang begini. Jangan putus asa, tetap semangat. Tuhan itu yang kita sembah adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bijaksana. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Percaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Di dalam Yeremia 7 kita akan dari 17 ya, ayat yang ke-7. Di sini dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Kenapa? Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah orang-orang pilihan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan. Tuhan sanggup mengubah hidup saudara untuk menjadi yang terbaik. Tuhan sungguh luar biasa. Ia bisa berbuat apa saja, bahkan tampaknya mustahil sekalipun. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti terjadinya ikan itu sungguh spektakuler. Terjadinya pasir itu sungguh spektakuler. Semua boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tidak ada lagi ketandusan, tetapi ada berkat yang luar biasa. Semuanya berair, semuanya merambat seperti batang air ini, yang terus mengalir, dan yang tidak pernah mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti untuk menghasilkan buah. Saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Badai saat ini boleh ada, tetapi berkat juga sedang on the way ke rumah saudara. Amin. Nantikan janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Di balik badai masalah tersembunyi berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Percaya saudara, berikan kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu Bapa pada hari ini. Kami menantikan hari esok Tuhan, kami akan berjumpa dengan Engkau untuk lebih dalam lagi dalam perjumpaan ibadah raya bersama-sama dengan Engkau, bersama-sama dengan jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kami percaya berkat-Mu Kau curahkan dalam kehidupan mereka. Berkat-Mu ada di dalam mereka ketika mereka menomorsatukan Engkau, mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Engkau, berjumpa di dalam sepekan
satu kali di hari Minggu Raya ini Bapa, ada damai, ada sukacita, ada kerinduan untuk memuji, menyembah dan memuliakan Engkau, maka Engkau tidak akan pernah menutup berkat buat anak-anak-Mu Bapa. Mereka akan Tuhan Engkau berkati dengan limpah. Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Engkau. Engkau arahkan ke rumah mereka Bapa. Engkau arahkan ke dalam kehidupan mereka. Yang sakit Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Yang terbelenggu dan terikat Engkau lepaskan dan Engkau bebaskan. Mereka yang tidak ada jalan keluar dalam masalah persoalan, Engkau membukakan jalan berkat buat mereka. Ada jalan keluar, ada jalan yang baru Tuhan. Mereka yang belum mendapat pekerjaan, Engkau mengalirkan sumber pekerjaan baginya sesuai dengan apa yang telah kami terima di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8 Bapa. Itu terjadi dalam keluarga dan kehidupan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Aliran kuasa-Mu, aliran kuasa berkat-Mu, aliran kuasa mujizat-Mu, aliran kuasa kesembuhan-Mu mengalir di dalam rumah mereka masing-masing di dalam nama Yesus. Cinta kasih dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus kami terima dengan iman percaya. Kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diberkati bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.